dihadiri oleh Bapak Doktor, selamat Pak, sekarang sudah menjadi Doktor Abdul Rozak yang kemarin baru selesai S3-nya, yang dalam kesempatan sekarang ini insya Allah akan memberikan tausiah. Beliau selaku Sekretaris MUI Kecamatan Ciputat Timur. Dan juga kepada, saya bilangnya Bapak Satian saja, seluruh jajaran kepengurusan dari Balapentas yang alhamdulillah sudah menginjak usianya yang ke-3 tahun. Seiring sejalan dengan berdirinya pemerintahan Kota Tangerang Selatan, dan juga Bapak Supardi SAG selaku Ketua Panitia yang sudah menyelenggarakan acara sore hari ini, Pak Lurah, perwakilan dari Polsek, dan juga yang saya cintai, saya banggakan, ibu-ibu, bapak-bapak, anggota Balapentas yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya, mohon maaf saya belum bisa menyebutkan satu persatu. Bisa kita panjatkan kehadirat Allah atas izin dan ridhonya, hari ini kita bisa berkumpul bersama dan bersilaturahmi, sekaligus permohonan maaf saya. Kemarin ada beberapa undangan dari rekan-rekan Balapentas, namun waktunya yang tidak bisa saya hadiri karena berbenturan dengan jadwal yang sudah ditentukan. Hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu, bersilaturahmi, dan rasanya tak terasa hampir setahun yang lalu saya pun juga hadir di tempat yang sama, di tempat Pak Satian, dalam rangka kegiatan bersilaturahmi juga. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, saya selaku pembina dari Balapentas bersyukur alhamdulillah menginjak tahun ketiga. Harapan dan keinginan saya pada saat dulu dengan pembentukan Balapentas akan semakin baik, berdiri, dan bermanfaat bagi para anggotanya. Rekan-rekan pengurus Balapentas selalu berkomunikasi dengan saya. Ada banyak harapan, ada banyak keinginan yang digantungkan kepada saya. Dan saya berdiri di sini pun juga sekarang sudah menjadi wali kota Tangerang Selatan. Ini pun juga berkat dukungan dari rekan-rekan Balapentas. Jadi apa yang dilakukan, apa yang menjadi kebijakan saya sebagai wali kota Tangerang Selatan pasti adalah untuk merealisasikan, untuk mewujudkan harapan dan keinginan dari rekan-rekan Balapentas. Skala prioritas bagi saya sebagai wali kota Tangerang Selatan 3 tahun pertama ini adalah dunia pendidikan. Pendidikan sangat penting di kota Tangerang Selatan. Karena apa? Karena pendidikan, ataupun saya bisa seperti ini karena kita bersekolah, karena kita mendapatkan pembelajaran dan pelajaran dari para guru. Dan kita harapkan anak-anak kita, generasi penerus bangsa pun bisa mengalami, pun bisa mengenyami dunia pendidikan yang baik, pendidikan yang berkualitas. Apa yang menjadi konsep saya ke depan di bidang pendidikan? Alhamdulillah pada saat kemarin, walaupun memang saya tidak bisa menyenangkan semua orang dengan melakukan pencabutan perwal, mengeluarkan perwal nomor 1 tahun 2011. Harapan keinginan masyarakat pada saat saya bersilaturahmi, pada saat saya melakukan kampanye adalah bahwa pendidikan di Tangerang Selatan sangat mahal. Jadi oleh karena itu yang saya lakukan pencabutan parwal ini juga dengan menanyakan hal-hal kepada para pihak, baik dari masyarakat, baik dari dinas pendidikan, bahkan para kepala sekolah pun juga saya undang. SD waktu itu diwakili oleh para kepala UPT, SMP oleh para kepala sekolah, dan SMA oleh para kepala sekolah. Saya harus berani mengambil kebijakan, saya harus berani mengambil keputusan. Harapan masyarakat dengan keinginan agar sekolah terjangkau, ini menjadi cita-cita dan harapan saya juga. Jadi oleh karena itu, saya membuat pencabutan perwal dan menerbitkan perwal 61 tahun 2011 dengan keinginan dan harapan agar pendidikan di pemerintahan Kota Tangerang Selatan ataupun di Kota Tangerang Selatan menjadi ataupun mendapatkan konsep ataupun dengan konsep biaya yang terjangkau dan beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu. Memang menjadi persoalan bagi para kepala sekolah ataupun penyelenggara sekolah yang selama ini dengan adanya uang pangkal, iuran pembangunan atau yang lainnya bisa dengan leluasa melakukan kebijakan-kebijakan.
Namun setelah kita evaluasi, rasanya lebih baik segala tanggung jawab biaya terutama dalam pembangunan ditanggung oleh APBD Kota Tangerang Selatan saja. Dan insya Allah ini sudah dirumuskan, bahkan di anggaran perubahan ini pun juga kita sudah membuat konsep. Saya sudah minta ke Pak Kadis, Pak Matoda untuk melakukan pengkajian dan mendata berapa banyak sekolah yang rusak di Tangerang Selatan. Kalau misalnya kurang ruang kelas, perbaikan ruang kelas jauh lebih banyak, kenapa tidak kita bangun sekolah dari awal dengan konsep yang baik, dengan kekuatan yang lama, sehingga dalam rangka melakukan pembelajaran dan pengajaran, anak-anak pun juga bisa mendapatkan pelayanan yang baik ataupun fasilitas yang baik. Kalau misalnya kurang perpustakaannya, kita bangunkan. Kalau kurang ruang kelasnya, kita bangunkan. Kalau ruang kurang-kurangnya laboratorium IPA, kita bangunkan. Jadi dinas-dinas yang lain harus mengalah, pendidikan harus mendapatkan alokasi anggaran yang jauh lebih besar. Biaya investasi insya Allah di APBD 2012 pun juga sudah mulai kita susun, ya, sudah mulai kita susun sehingga tidak lagi membebankan bagi masyarakat. Di sini ada anggota DPRD Pak Haji Karya sekaligus juga sebagai Banang, mohon persetujuannya, ketok palunya yang cepat saja Pak, apalagi untuk anggaran perubahan. Karena apa? Saya tahu dengan di ini kemarin katanya Bosda ataupun yang lainnya juga terlambat datang, sehingga terlambat pencairannya, sehingga sekolah juga agak kesulitan dalam hal operasional. Dan saya pun juga sudah menginstruksikan kepada Pak Matoda beserta jajarannya untuk cepat merespon dan menyampaikan kepada saya. Tidak usah sungkan, tidak usah ragu, kapanpun, dimanapun, kalau ada kesulitan mengenai pencairan Bosda ataupun bos daerah ini ataupun BOP harus harus disampaikan kepada saya. Kalau kesulitan, bahkan waktu itu pun juga Pak Kuswanda ya Pak ya, saya tunggu hari itu juga untuk perbaikan revisi. Sehingga alhamdulillah hari ini ataupun kemarin-kemarin sudah ada pencairan Pak Matoda, dan harapan ke depan sesuai dengan harapan para guru dan para kepala sekolah, sistem pencairan Bosda juga harus jauh lebih baik lagi. Dan juga mengenai biaya ataupun honor atau perhatian terhadap para guru. Saya kemarin membuat kebijakan yang ini baru bisa dijalankan dan dilaksanakan ternyata bulan September setelah ketok palu. Tadinya saya pikir di bulan Juli sudah bisa dilakukan, ya sudah rembes saja. Saya diingatkan, Bu Airin, ini uang rakyat, uang masyarakat, tidak boleh kita sembarangan untuk merembes katanya. Karena ini jadi pertanggungjawabannya untuk semuanya. Jadi untuk tadi yang disampaikan oleh Pak Matoda mengenai kenaikan honor daerah atau tunjangan TPP namanya, tunjangan guru honor, saya mohon maaf belum hafal nama-namanya Bu. Saya belum hafal nama-namanya, tapi pada intinya pada saat kemarin pun juga saya terbuka saja. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan mengusulkan untuk honor daerah, misalnya kalau untuk pegawai negeri jauh lebih banyak daripada yang honor yang belum jadi pegawai negeri. Saya bilang tidak, samakan semuanya, karena bahkan kalau bila perlu yang honor daerah yang masih jauh lebih besar daripada pegawai negeri. Saya mohon maaf bagi yang sudah menjadi pegawai negeri Pak. Karena saya mendengar cerita dari para guru, katanya guru yang pegawai negeri dengan guru yang honorer pada saat mau pencairan sertifikat ataupun mau iuran mau gaji bulanan, ntar nunggu yang guru honornya udah pulang dulu, nggak enak soalnya katanya. Jadi oleh karena itu perhatian terhadap pada guru honor, dan saya mohon doanya. Saya dengan Pak Matoda sedang merumuskan, sedang membuat kebijakan untuk bagaimana agar para guru honor, terutama untuk yang di sekolah-sekolah negeri dulu, bisa diangkat secara langsung menjadi pegawai negeri. Tapi ada tapinya lagi. Saya dan Pak Matoda sudah akan berangkat ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk meminta kuota lebih untuk pengangkatan pegawai negeri. Ternyata kebijakan nasional malah 2011 tidak ada pengangkatan, baru tahun 2012. Tapi kita mengajukan, kita pemerintah Kota Tangerang Selatan termasuk yang mengajukan untuk pegawai negeri dengan alasan-alasan yang sudah kita buat.
di mana sudah mulai banyak guru-guru yang pegawai negeri yang pensiun sekolah, bahkan berdata dari Provinsi Banten hampir 60% ada di Kota Tangerang Selatan, dan dengan asumsi dan dasar-dasar yang lainnya, sehingga mudah-mudahan pemerintah pusat bisa melihat apa yang menjadi alasan kita kenapa kita meminta kuota lebih untuk pengangkatan. Didoakan ya, agar kita Kota Tangerang Selatan mendapatkan kuota yang jauh lebih banyak dibandingkan kabupaten kota yang lain, dan skala prioritas memang kita pun juga akan khususnya untuk di dunia pendidikan pengangkatan para guru dalam arti untuk pendidikan, untuk menjadi pegawai negeri. Tapi kembali, saya memohon maaf jika ternyata ada beberapa teman-teman yang kemarin pun juga kecewa karena kenapa kok saya nggak diangkat, bala pentas yang diangkat cuma sedikit saja katanya. Saya ingin menyampaikan ternyata dari awal kuota untuk pegawai negeri itu tidak banyak, atau bahkan kadang-kadang ada miskomunikasi dan hal yang lainnya. Tapi insya Allah saya sebagai pembina bala pentas, walaupun secara bertahap tidak bisa memuaskan semuanya, bisa terangkat misalnya seluruh anggota bala pentas, tapi bertahap bagaimana kebijakan yang saya buat ini bisa tujuannya tadi yang Pak Matada sampaikan, mensejahterakan. Karena ada bu guru juga yang bilang, Bu saya udah nggak mungkin diangkat lagi katanya. Tapi yang penting kan dulu juga pernah saya koreksi marsnya ya, mars bala pentasnya jangan tujuan utama satu-satunya jadi pegawai negeri nggak sejahtera juga buat apa, ya nggak? Jadi itu intinya. Jadi mudah, tapi kesejahteraan terus. Jadi sekali lagi saya mohon dukungannya, dan insya Allah pendidikan menjadi skala prioritas bagi saya. Bagaimana biaya investasi, biaya operasional, biaya personal mohon maaf ditanggung oleh masyarakat dulu ya. Karena kemarin juga udah pada bilang, Bu Airin makasih, sekarang saya masukin anak sekolah nggak dipungut biaya, bahkan ada bu guru, pak guru yang mengembalikan uang yang udah jadi uang DP untuk iuran pangkal, iuran bulanan katanya. Tapi kalau bisa buku-buku sama apa namanya seragam gratis juga dari Bu Airin katanya. Belum bisa, untuk sekarang ini belum bisa. Saya masuk jalan sini, jalannya masih rusak kan ya Bu ya. Jadi kalau uangnya semua untuk dinas pendidikan, nanti dinas PU ataupun bina marga protes, kita benerin jalan dari mana Bu katanya. Tapi ada istilah ya Pak Matoda, Bu Airin sangat sayang sama dinas pendidikan. Ya iyalah, karena dinas pendidikan yang bantu saya juga kan selama ini. Jadi insya Allah saya sekali lagi mohon dukungannya dan mohon kesabarannya. Walaupun saya tahu pasti ibu bapak sabar terus dari zaman dulu ya Bu ya. Bahkan ada email yang masuk ke saya sudah 12 tahun jadi guru honorer, anak saya sakit, kapan saya bisa diangkat. Ngenes saya bacanya, tapi saya belum bisa berbuat apa-apa. Tapi mudah-mudahan dengan adanya tunjangan honor daerah yang ditingkatkan, walaupun tidak seberapa sebetulnya, tapi mudah-mudahan ini bisa terus memacu dan memotivasi ibu-ibu dan bapak semua untuk terus mengajar, memberikan pelajaran terhadap anak didik, bagaimana kita mencerdaskan anak-anak bangsa, bagaimana kita mencerdaskan anak-anak yang ada di masyarakat, ada yang di Kota Tangerang Selatan, sehingga konsep ataupun moto Kota Tangerang Selatan mewujudkan Tangerang Selatan ataupun masyarakat Tangerang Selatan sebagai masyarakat yang cerdas, modern, dan religius bisa terpenuhi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Harapan saya, keinginan saya, bala pentas untuk terus eksis, untuk terus berkiprah, untuk terus memberikan karya kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.